teman-teman semuanya, kita akan langsung masuk menuju ke sesi Creative Talks berikutnya. Dan kita akan membahas mengenai shifting from YouTuber to entrepreneur. Baiklah teman-teman yang masih setia di Idea Nation Future Festival 2022. Kalau kita berbicara mengenai content creator, sekarang kayaknya ya kalau kita nanya ke anak SD, ke anak SMP, cita-citanya pengen jadi apa sih? Pengen jadi content creator. Tapi di saat salah satu content creator ini sudah punya followers banyak banget, dia memilih untuk mengubah cara berpikirnya dan beralih menjadi seorang entrepreneur yang katanya resikonya nih banyak banget. Apa sih sebenarnya latar belakang dia berubah menjadi seorang entrepreneur dari seorang YouTuber yang udah hebat banget ya. Kita akan tanya langsung dan mari saja kita sambut pembicara kita di Creative Talks kali ini. Ada Andovida Lopez. Selamat sore semuanya. Apa kabar Kak Andovi? Baik. Baik, Ya. nah terakhir aku ketemu sama Kak Andovi tuh masih pandemi juga ya. Waktu itu belum tutup akun. Belum. Sekarang udah Iya. YouTuber pensiunan. Benar, udah apa ya namanya gantung konten. Enggak juga betul. sih. Waktu itu kita masih membahas, aku ingat banget sama Kak Andovi waktu itu aku masih membahas bagaimana untuk konsisten membuat konten. Tiba-tiba beberapa saat kemudian Andovida Lopez dan juga Jovialda Lopez mau tutup. Aku langsung kayak gimana ini ya. Kemudian beralih menjadi seorang entrepreneur. Kak Novi apa kabar? Itu dulu deh. Baik. Pertama terima kasih banyak udah sore hari ini di malam minggu hari ini. Walaupun kita tahu di luar ada macet banget ya di Sudirman ya. Iya. Ada bus-bus yang lagi parkir. Betul, hujan lagi katanya. Hujan, gue gak mau ngomong kenapa bus-busnya parkir. Bener. Karena itu ke arah politik. Oke, lanjut. Ya udahlah ya. Panas. Tenang. Kita Tenang, gak akan sabar. ngomong siapa presiden 2024. Oke, Jangan, lanjut. Baik. Kak Novi, kesibukan sekarang menjadi seorang entrepreneur apa aja sih? Jadi sekarang aku ada dua, aku ada satu Iya. ada bisnis kopi. Aku jualan kopi, sama saat sekarang aku kerja di narasi. Oh wow. Ya. Ini Bagi supporter anak-anak, di bawah kalau semua ada nih. anak-anak komunitas narasi di sini, mana suaranya? Ada memang Itu komunitas dia. narasi. Oh wow. Gue dengar ada Jose mana Jose? Itu dia. Oke, terima kasih. Oke. Nah ini kan memang menjadi keputusan yang berat banget mungkin ya. Kalau itu tadi aku bilang di awal ya Kak Novi ya. Anak SD sekarang, Ya. atau aku ketemu sama anak saya, cita-cita kamu pengen jadi YouTuber, iya gak sih? Betul. Iya kan? Kemudian kamu akhirnya merubah pikiran tiba-tiba beralih di saat lagi settle-settlenya nih, aduh lagi mateng-matengnya gitu ya. Beralih menjadi seorang entrepreneur yang kita tahu jadi seorang entrepreneur itu resikonya gede banget. Ya. Setuju gak? Setuju. Terus kenapa? Tetapi ada sebuah miskonsepsi yang harus diluruskan ya. Ketika menjadi content creator yang benar, itu juga sebenarnya menjadi seorang entrepreneur. Iya. Karena pada kenyataannya lu mengambil resiko-resiko dan keputusan-keputusan bisnis yang lu lakukan ketika lu menjadi content creator. Betul. Content creator tuh bukan cuma bikin video, upload di dimanapun ABCD, Betul. selesai. Nah, dimanapun ada resiko bisnis yang ada dan ada Iya. uang masuk dan uang keluar, itu lu menjadi entrepreneur. Itu entrepreneur juga ya. Tapi content creator kan dilihat sebagai hanya dunia kreatif nih. Bener. Kreatif which is benar. Nyari ide nih Betul. tiap hari gitu. Tetapi kunci tersulit dari menjadi seorang content creator, bagaimana bisnis kreatif ini lu menjadi sustain, Iya. sehingga lu bisa melakukan hal itu terus menerus. Betul. Jadi betul, gitu. Nah, betul. walaupun sekarang gue di bisnis kopi dan gue kerja di narasi, tetap jiwa gue di content creator pun tetap sebagai entrepreneur. Itu dia. Wih, jadi sebenarnya entrepreneur sejak dulu ya. Iya, cuman ya akhirnya, mindset orang kan entrepreneur businessman, punya toko, punya Betul. bisnis online. Padahal content creator, when you become a content creator, it's also being an entrepreneur. Tadi sudah dikasih tahu juga bahwa sekarang tuh sudah menjalani 2 bisnis ya. Iya. Kemudian memilih bisnis tersebut, bisnis kopi. Iya. Dan juga akhirnya terjun ke dunia media. Ya, gitu kalau media kan lebih ke karyawan ya, saya jadi Betul, karyawan iya. ya. Why coffee and why media? Sebenarnya jadi jangan salah paham, bukan karena gue keluar YouTube untuk bikin bisnis kopi Benar, atau masuk iya. narasi, enggak. Oh karena semua orang sekarang minum kopi tiap pagi Oh, karena enggak. Emang iya. karena gue sebagai orang yang plant based, so I'm vegan. Sebagai orang plant based, gue selalu komplain
kenapa sih tidak ada tempat-tempat yang menyediakan makanan dan minuman yang gampang bagi gua? Ada di Iya, Indonesia, di Jakarta ada, banyak. Tapi gua maunya lebih banyak yang ada. Betul, apalagi kalau misalnya keluar daerah agak susah. Betul. Jadi daripada gua komplain, gua dan teman-teman gua dan my partners di Jakarta Vegan Guide, gua memutuskan ya udah, gua bikin aja. Gua bikin tempat Mad for Coffee dengan ada plant-based drinks dan plant-based food. Jadi itu pun dimulai ketika 3 bulan setelah keluar dari setelah pensiun dari Skinny Indonesian 24. Tapi bukan berarti gue quit hanya untuk itu, bukan. Itu benar. Bukan cuma memenuhi kebutuhan pribadi, bukan. Tapi gue sadar kayak gue punya kecintaan terhadap kopi, gue punya visi misi tentang plant-based coffee. Kenapa gue nggak jalanin ini sebagai bisnis? Dan kalau masuk narasi pun, bagian tahu ini bukan juga satu yang di planning. Gue lagi di Bali di bulan Oktober, udah 4 bulan gak kerja. Ditelepon sama Mbak Najwa Shihab kayak, lu ngapain lagi di Bali? Boleh gak meeting di Jakarta? Balik ke meeting Jakarta, diajak masuk narasi. Jadi itu pun bukan sesuatu yang di planning. Betul. Tapi kenapa masuk? Karena gue setuju dan cocok dengan visi-visi Mbak Nana dan narasi. Jadi kayak itu dia. punya share same value. Betul, sama same Mbak shared Nana. values, visi misi. Pokoknya itu yang sangat penting. Oke, sekarang kita berbicara, balik lagi ke bisnis ini gak ada di script, Ya. tapi aku curious about the business gitu ya. Kalau berbicara mengenai plant-based tadi, Ya. plant-based food and beverage ya, itu memang di Jakarta memang sangat happening. Ya. Tapi sebenarnya kan Indonesia luas banget ya. Ya. Konsep bisnis ini kira-kira menurut dari Andovi sendiri, ini bisa nggak diterapkan di semua provinsi yang ada di Indonesia? Ya. Kalau kita tahu juga di luar tuh kayaknya belum terlalu aware banget deh sama yang namanya plant-based food or vegan gitu. Ya, jadi yang bikin sulit adalah sebenarnya gini, konsep plant-based itu happening, tapi happening sebagai add-on. Oke. Kalau kita ke toko-toko kopi terkenal yang gua nggak akan Yeah. sebut sekarang, kalau lu mau itu ditambah oat, ditambah soy, Betul. ditambah almond, Betul. ditambah 30.000, jadi Iya. mahal. Konsep untuk fully plant-based coffee shop, walaupun ada beberapa di Jakarta Barat, itu tuh konsep yang sangat novel dan baru di Indonesia. Jadi apakah ini sesuatu yang sangat sulit? Tentu sangat sulit. Ada resiko yang sangat besar. Iya itu dia. Karena ini jatuhnya market yang super niche. Benar. Karena ketika kita mengambil sebuah decision sebagai entrepreneur ataupun content creator, harus diketahui apa target market lu apa. Both in dunia bisnis, both in making content. Iya betul. Nah, walaupun itu sulit dan sangat-sangat niche market, gua merasa justru USP kita, unique selling point kita tuh udah ada. PR-nya adalah how do we educate the market untuk sadar, oh ada plant-based coffee, oh ada plant-based food. Jadi masing-masing bisnis dan masing-masing whatever field di content creation, di buka bisnis, buka restoran, pasti punya kelemahan dan kekuatan masing-masing. Kekuatannya kita sangat unik. Iya. Kelemahannya justru karena kita sangat unik, kita terlalu unik. Betul. Maka PR-nya is to educate the market. Tetapi gua dari zaman Skinny Indonesian 24 pun, gua dari dulu tidak termakan dan terbawa arus apa yang dimau oleh pasar. Iya. Gua merasa di zaman sekarang, di era digital sekarang, dengan the massive amount of reach the internet has, you will create your own market. Apalagi di dunia konten ya. Kalian tahu nggak di konten di YouTube sekarang lu ada konten kreator yang kerjaannya cuman ngerekam semut. Dan itu banyak, viewersnya tuh jutaan. Atau bengong 2 Banyak, jam. pokoknya ya, ada yang rekam semut, ada yang A, ada yang B, ada yang C. Jadi intinya di era sekarang, iya kompetisinya sekarang sangat banyak. Tetapi juga gampangnya adalah karena di era digitalisasi sekarang, lu nggak ada alasan untuk menemukan market lu, apapun bisnis lu. Nah, PR-nya yang itu the $1 billion question is how do these people find you? Yes. And how do you sell your product to these people? Nah itu yang emang the $1 billion question yang sampai sekarang Masih gua pun belajar. Nah jadi itu emang sulit. Apakah challenge-nya beda sebagai Skinny Indonesian 24 sebagai content creator sama sebagai pemegang bisnis? Beda. Tetapi asal gua mempunyai semangat untuk terus belajar dari kegagalan gua, menurut gua I will be fine. Karena I'm just gonna say it right now, bagi kalian yang mau menjadi entrepreneur, jadi content creator, jadi apapun lah, whatever you wanna do. Camkan kata-kata gua, kalian pasti gagal.
Oke, ini bukan motivational speech, ini demotivational speech. Kalian pasti gagal. If you think you're not gonna fail, kalian bermimpi. Butuh waktu 5 tahun untuk Skinny Indonesian 24 masuk duit. 5 tahun pertama tuh no money in YouTube. Really? Kan zaman dulu kan gak ada AdSense. Kalau zaman sekarang AdSense. Sampai sekarang pun ekonomi Mad for Coffee gak sebaik yang kalian kira. But it's a risk that I am willing to take. Karena I believe in the vision and the visi and the misi in the future. Gua percaya mau ada sebanyak pun orang yang ketawain gua karena gua vegan, karena gua plant based. Gua percaya this is the trend for the future. Yes. Kenapa? Karena gua percaya Gen Z sekarang bakal peduli dengan environment. Gua gak akan ngomong soal animal ethics. Gua gak akan ngomong soal farming. Gua gak ngomong ke arah sana. Gua ngomong purely in the environmental sense. Dan gua percaya a plant-based diet is the most environmentally friendly diet. Gue percaya trennya gitu, mau orang ketawain gue. Awal-awal juga Skinny Indonesian 24 gue diketawain kok. Pas gue bikin YouTube di tahun 2011-2012. Diketawain juga. Gue FHUI, gue di senior-senior gue di hukum UI, gue dilabrak sama senior-senior gue. Lu ngapain sih malu-maluin, lu di fakultas hukum terbaik Indonesia. Lu bikin video-video. Lihat 10 tahun kemudian, presiden pun bikin video. Right, sometimes kita tuh saking takutnya dengan apa yang ngomong soal pasar oleh market. People laugh at you. Menurut gue gak apa-apa, biarin mereka ketawa sama lu, biarin mereka gak percaya sama lu. Asal lu teguh dan lu tetap stand for your visi, misi dan pondasi lu, I think you'll be fine. Kebanyakan orang yang gagal karena mereka goyah nih. Mereka goyah karena you don't believe in what you do. Goyah sama kegagalan juga betul. sih. Dan I believe in what I do dan gue gagal. Tapi dari kegagalan itu gue belajar itu. Dan di EFF tahun ini kan your ideas are always going to be tested. Tadi juri-juri nanya, lu ada ini gak? Founder lu ini gak? Apa gak? Ide lu A, B, C, D, E. Gak apa-apa. Justru dari pertanyaan-pertanyaan ini, dari this challenge, gimana cara kita rise up from the challenge. Nah itu yang mindset ini yang gue pingin terapkan ke anak-anak muda zaman sekarang. Nah tapi kalau kita berbicara masalah bisnis juga nih ya. Dari semua tadi yang dikatakan kita harus prepare for the worst. Iya. Pasti gagal gitu Pasti. ya. Tapi kemudian kita berharap dong ini yang ikutan pitching sekarang, ikutan pitching tahun depan berharap. Kalau bisa gue minimalisir nih kegagalan Betul. ini. Kalau bisa gue minimalisir dari misalnya kan udah dengerin Andovi nih, Andovi udah gagal. Kalau bisa gue gagalnya lebih dikit dari Andovi. Kemudian aspek apa sih sebenarnya yang harus paling diperhatikan biar mereka bisa meminimalisir kegagalan karena kegagalan itu inevitable. Gitu. Jadi kan? Gini, ada 2 hal yang ngomong-ngomong. Yang pertama gue akan ngomong soal calculated risk nanti. Jadi masalah risk yang lu kalkulasikan. Tapi yang menurut gue salah satu hal yang kita harus tahu soal kegagalan adalah bagaimana cara meminimalisirnya. When you do something, make sure you have a strategic plan in mind. Gue mau A. Apa plan dan strategi gue untuk sampai ke titik A. Banyak orang bahkan hanya tahu gue mau A, nggak ada strategic plannya sama sekali. Kalau lu ada strategic plan, lu telah meminimalisir resiko lu dengan sangat besar. Ketika itu gagal, our mindset apa yang kita bisa lakukan untuk mengadaptasikan strategic plan kita. Jadi untuk menuju titik A gini. Berbagan-bagan gitu ya? Ada banyak jalan menuju Roma, ada banyak jalan menuju Jakarta, ada banyak jalan menuju Depok. Betul. Walaupun Depok sangat macet. Tapi macet nggak macet, strategic plan-nya apa nih? Oh kalau gue naik mobil, gue telat. Yaudah gue naik kereta, gue naik motor. You always have to be ready with the plan. Dan ketika plannya gagal, pick yourself back up, analisa kenapa strategic plan lu ini gagal, terapkan kepada yang kedua. Banyak orang gue lihat anak muda, bang, ngomong soal video deh, kita ngomong bisnis. Bang, video gue gak kerja, kenapa? Gue cuma tanya kenapa aja mereka bingung. Mereka gak tahu kalau lu gak bisa menjawab secara objektif, kenapa menurut lu video lu gagal? Ya udah, lu gak ada strategic plan sama sekali. Jadi, of course resiko akan selalu ada. Tapi untuk meminimalisir resiko, itu make the strategic plan. Apapun plan itu. Kedua, soal calculated risk. Risk profile masing-masing orang akan beda. Ada orang yang sangat-sangat suka ngambil resiko seperti gua. Iya. Ada orang yang tends to lebih safe. Zona nyaman gitu ya.
Nggak apa-apa. When you take a calculated risk, di setiap perbedaan masing-masing orang, yaitu A dan B dan C dan D, I don't care kalian lebih ke resiko atau enggak. When you take a calculated risk, kalian harus benar-benar jujur dengan diri sendiri. Berapa banyak persentase dari hidup kalian yang kalian berani tanda kutip hilangkan dari hidup kalian. Mau itu dari segi duit, dari segi waktu, segi resources, terserah. Gue gak bisa ngomong karena kan semua orang berbeda-beda. Betul. Right? Lu harus jujur. Lu berani gak hilang duit sekian? Lu berani gak hilang waktu sekian? Betul. Kalau lu belum bisa menjawab pertanyaan itu pun, ya jangan ambil resiko. Iya. Nah, bagaimana cara lu menjawab pertanyaan itu? Memang butuh waktu dan introspeksi diri dan analisa dan tadi analisa itu. terhadap emang I rather you do that and gagal daripada do nothing and gagal. Betul. Mau gagal di perjalanan? Nggak apa-apa. Asal oke, gua ada plan gua A, jelas-jelas ini nggak kerja. Analisa apa yang tidak kerja, belajar, bikin plan B. Itu dia. Jadi itu dia ya. Jadi bagaimana teman-teman mau memulai sesuatu, gagal tuh nggak apa-apa. Tapi yang penting punya strategi itu dulu. Jadi kasih tahu semua, ditulis kalau perlu. Betul. Ya. Ditulis, direkam. Dijembrengin lah satu-satu gitu ya. Itu dia. Kemudian baru dieksekusi. Mending gagal katanya daripada nggak ngapa-ngapain sama sekali ya. Tapi kalau kita berbicara mengenai menjadi seorang entrepreneur untuk teman-teman yang ada di sini calon innopreneur kemudian ya. What's the most important factor? Apakah proses kreatifnya yang paling penting ataukah mungkin strateginya yang paling penting ataukah dananya yang paling penting? Yang mana sebenarnya faktor yang paling penting? Kalau gue sedikit bias di sini, gue lumayan sangat bias. Gue akan ngomong dari segi kreatifnya. Yes. Karena contoh nyata gue langsung ambil real life example. Contoh Mad for Coffee. Gue sangat buruk dalam bisnis. This is a very bad talk. Karena harusnya gue sangat buruk dalam bisnis. Yang gue pintar adalah mencari orang-orang yang bisa melengkapi kelemahan gue. Right? Di dunia ini, lu gak akan bisa menjadi paling jago di semua aspek kehidupan. Oke. Pasti. Gue sadar kalau gue strategically, gue secara bisnis gue lemah. Iya. Tapi karena gue bisa menganalisa dan mengidentifikasi kelemahan gue, itu justru menjadi kekuatan. Banyak orang justru, the first thing you to do is, this sounds so simple, identify your strengths and weaknesses. Makanya gue gak bisa bilang yang lebih penting dana, lebih penting teknik, bisnis, kreatif. Karena gue tahu gue jagonya di kreatif. Ya udah, gue let me stick to this. Let my friends do the strategic plan. Let my partners do the business side. Stick to what I know. Pertanyaannya ya bang, bagaimana cari teman-teman atau partner yang itu? Itu butuh jam terbang, butuh pengalaman, butuh resiko atau ya try and go, try and fail. Lama-lama lu sadar kok di hidup kalian mana temen lu yang lu bisa percaya, mana bisnis partner lu percaya. Some people lucky. Some people teman pertamanya, bisnis partner pertamanya langsung gong. Tapi percaya sama gue itu 1% dari 100%. Itu karena mostly enggak. Mostly you will go through, gini deh, jangan jauh-jauh. Gue bekerja sama dengan kakak gue sendiri selama 11 tahun hidup gue. Ini kakak gue sendiri, ya. Sebagai Kajo, I love Kajo to death. Tapi bagi yang tahu gue sama Kajo itu berantem terus setiap hari. Right. Itu aja kakak gue loh. Kakak gue yang gak akan menipu gue soal duit. Karena gue sama Kajo gak ada masalah duit. Kalau apa-apa kita keluarga, mau gak mau kita pas ketemu di acara keluarga ketemu lu lagi. Betul. Right. Itu aja kakak gue yang gue percaya mati-matian pasti kena masalah. Bayangin orang yang bukan kakak gue gitu. Right. So untuk menjawab pertanyaannya, what do you need to do? You need to identify. Banyak orang tuh kalau lu founder, lu startup founder, idea, ego lu besar. Jujur ego gue juga gede. Tapi seiring dengan perjalannya waktu gue sadar. Apakah sepenting itu ego lu? Untuk lu malu ngomong gue lemah dalam hal A, hal B, hal C. Ego lu, emang ego manusia tuh harus di-press untuk lu sadar kayak. Lu tuh gak tahu apa-apa. Kayak justru ketika lu dewasa dan mature enough untuk tahu, untuk ngomong. Hey, gue gak tahu apa-apa. Justru di situ. Lu adalah orang yang baik dan hebat. Right? In this world and age, untuk bisa ngomong kalau lu gak tahu apa-apa justru adalah titik mature dan dewasa tertinggi menurut gua. Betul sekali. Tepuk tangan dong buat Ando Vedalov. Terima kasih. So, to be an entrepreneur, to be a content creator is to be humble.
dari tadi ya. Iya, Harus debatable. Realize apa kekurangan Iya, kita. dalam segini ya. Iya kan, realize apa kekurangan kita, kemudian kita asah gitu ya, Iya. apa kelebihan kita. Dan ini unik banget ya, karena tadi Andovi nggak dengar di awal Mas Davi, Head of Program ID Nation bilang apa, tapi salah satu yang paling penting dan membuat sebuah startup bisa berhasil itu adalah kolaborasi. Betul, Dan baru setuju. aja dibilang, Setuju. padahal di sesi yang berbeda, setuju ya? Sangat Jadi menurut kamu kolaborasi ini begitu pentingnya untuk Sangat. membuat sebuah bisnis tuh bisa sustain? Sangat, karena langsung aja contoh nyata. Ketika YouTube lagi naik-naiknya zaman tahun 2014, 2015, 2016. Itu terjadi karena ekosistem kreator itu pada kolaborasi semua. Wow. Nah, ketika Skinny ketemu Tim Tuan ketemu Agung, ketemu Bayu, ketemu Iya. ini. Itu dimana semua, pertama itu memperluas segmen pasar lu sendiri. Yes. Orang-orang yang tadinya gak tahu Skinny 24, taunya Chandra Leo. Karena kita kerja bareng jadi tahu. Iya. Kedua, bekerja sama orang lain itu menambah dan mengkikis skill lu pribadi. Ketika lu ketemu orang yang sehebat Chandra Leo contohnya, lu sendiri sadar, wait, gua harus step up my game nih. Right. Jadi kolaborasi itu, iya kompetisi penting, kolaborasi juga sama pentingnya karena selain memperluas segmen pasar, lu memperluas wawasan dan knowledge lu. Dan menurut gue itu sangat-sangat penting. Zaman sekarang jangan merasa lu bisa melakukan segala hal sendirian. Sendiri betul. PR-nya emang bagaimana cara lu mengkolaborasi dan bagaimana lu mentektokan sama kolaborator lu. Itu emang PR terbesar dalam hidup. Komunikasi. Bukan cuma dalam hidup tapi juga dalam kehidupan pribadi dengan pasangan. Ya, tapi itu gak usah kita bahas. Oke. Ya, karena itu beda, dinamika Iya, beda. beda lagi. Soalnya itu pasti lu akan gagal. Oke lanjut, oke. Nah itu dia. Kalau kita berbicara lagi mengenai proses kreatif yang menjadi kekuatan dari Andovi Betul. ya. Sebenarnya seberapa besar sih pengaruh dengan proses kreatif ini dengan berkembangnya sebuah bisnis? Sangat, menurut gua nomor satu. Oh. Menurut gua justru, ini karena gue bias. Because? Gue bias, karena menurut gua ada satu quote dari Einstein kalau nggak salah, mungkin correct me if I'm wrong, dia ngomong kayak people think he's a genius but 99% of what he does is creativity, right? Karena it's the ideas that come up in your head, walaupun nanti kita nggak ngomong eksekusinya ya, eksekusinya is another thing. Menurut gue proses kreatif sangat penting karena proses kreatif akan terus membuat lu adaptasi terhadap perubahan-perubahan dan apapun yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dan ketika gue ngomong kreatif, kalian jangan cuma mikirin seni ya. Musik, painting, video. Ini luas banget soalnya. Kreatif literally comes from the word create. Creation, ya. Ada alasan kenapa banyak agama ngomong he's the ultimate creator. Apapun agama lu ya. Karena to create itu lu mengeluarkan apa yang ada dalam jiwa raga lu. Ini lumayan agak filosofis ya. Tapi being creative is menurut gue the most important thing. Karena it's the creative process yang menjadi bensin terbesar untuk apapun yang aku lakukan. Nah, apakah berbeda-beda kreatif prosesnya di orang-orang dan bisnis-bisnis berbeda? Tentu. Tapi for me it's number one. For me. Kalau gak setuju silakan debat. Nah, jadi itu menurut Andovi itu adalah proses yang paling berpengaruh terhadap berkembangnya sebuah bisnis. Oke. Terima kasih kalau gitu. Sebelum kita tutup mungkin pesan-pesan untuk para calon pemenang dari IFF dan juga mungkin yang berencana ikut IFF tahun depan biar mereka lebih berani lagi untuk berinovasi, mengembangkan bisnis atau ada yang ragu-ragu memulai bisnis tuh kira-kira seperti apa? Jadi gini, gue punya 2 pesan. Yang pertama untuk yang menang IFF. Pertama yang untuk menang IFF, selamat, congratulations, keep on doing what you're doing. And make a good strategic plan. Gue yakin lu sukses kalau lu kerja keras dengan baik dan benar. Betul. Tapi pesan gue justru yang bagi yang gak menang. Oke? Bagi yang gak menang, percaya sama gue, it's not the end of the world. Justru ini menjadi pelajaran yang terhebat bagi kalian untuk kalau kalian gak menang. Dan ini menjadi motivasi yang sangat-sangat besar untuk kalian. Ya, bukan berarti kalau lu tidak menang, lu gagal. Please. Menang tidak identis dengan kesuksesan. Banyak orang sukses di dunia ini karena mereka melewati kegagalan yang bertubi-tubi. Right? Gue ada satu quote dari, kan gue fans basket banget, ada satu quote favorit gue dari Michael Jordan. Bagi yang please, kalau ada yang nggak tahu Michael Jordan silakan keluar dari sini. Michael Jordan pernah ngomong, ini iklan dia yang sangat terkenal ya. Dia pernah ngomong, ini gue bahasa Inggris ini ya. I have shot 6,000 shots. I have missed 6,000 shots in my career. I have lost
100 games in my career. I have missed 36 game-winning shots. I have failed over and over and over again. And that is why I succeed. Michael Jordan. Itu quote yang sampai sekarang gue keep di otak gue dan hafal lagi. Gue hafal banget walaupun agak jelek tadi gue ngomongnya. Delivery Michael Jordan lebih bagus ya. Tapi itu, jadi bagi yang gak menang EFF, it's okay. Gue yakin kalian tetap bisa sukses dalam journey kalian di masa depan untuk yang lainnya. Yeay, tepuk tangan dong. Terima kasih banyak Kak Novida Lopez sudah bersedia hadir hari ini, sharing pengalamannya tentunya, dan semoga ada yang terinspirasi untuk bisa memulai sesuatu setelah talk show ini ya. Boleh tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Sehat-sehat dan sukses selalu ya. Terima kasih. Baiklah kalau begitu, dengan berakhirnya sesi talk show ini tentunya kita akan masuk ke sesi break dulu teman-teman semuanya. Dan aku mau mengingatkan karena hari ini juga, malam ini juga kita akan tahu nih siapa yang akan menjadi pemenang dari EFF 2022. Jadi pastikan kalian masih tetap bersemangat sampai dengan akhir acara nanti. Please boleh kumpul lagi di live house ini pada pukul 7 tepat. Karena nanti malam nih kita akan mengumumkan pemenangnya dan ada special performance dari Jazz Hayat. Yeay, oke. Silakan boleh jalan-jalan dulu, jangan lupa di Creative Hall juga sedang berlangsung, ada acara-acara keren di sana dan kalian bisa keliling-keliling juga di seluruh area M Block Space. Kita ketemu lagi di Live House jam 7 malam masih di EFF 2022.